Ya kita lihat tuh pembangunan Labkesda itu. Ya. Itu kan orang dari luar semua itu. Dari luar. Lah kita putra daerah pada dulu pengsaw untuk pengsaw. Iya. Besoknya akhirnya kok mereka yang makan kita nggak kebagian, ya pasti ribut. Iya. Mas Yudi, sekarang ini demo di mana-mana. Iya, ya. Dan kondisi saat ini memang sungguh luar biasa. Nah, Mas Yudi sebagai aktivis ya, aktivis nasional ya, melihat hal itu bagaimana, Mas? Ya itu kalau kita lihat semacam satu analisa secara umum kayak di paradok Indonesia Pak Prabowo itu kan jelas. Artinya sesungguhnya negara kita ini makmur, tapi di situ kan ada semacam satu kesenjangan, disparitas. Nah dari situ rakyat itu akhirnya nggak merasa senasib, yang kaya kok makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, dengan situasi krisis seperti ini, kondisi rakyat yang semakin tertekan ini, boleh dikatakan dengan berbagai faktor tekanan itu, mereka yang merasa sebagai pejabat, wakil rakyat, segala macam itu nggak mencerminkan rasa senasib. Kadang mereka flexing, kadang mereka ngomong semaunya. Misalnya ngomong bahwa kita dapat tunjangan beras hanya 15 juta apa 12 juta, lah itu bagi rakyat besar sekali. Iya, bahkan bilangin orang yang sakit itu, bilangin goblok kayak Sahroni itu. Maka mukanya digambar kayak babi atau anjing itu dia sama rakyat. Nah itu sangat menyakitkan. Nah semua itu akumulasi sehingga kondisi rakyat itu tinggal nunggu pemantik saja. Nah itu kita harapkan adanya disparitas itu, adanya kesenjangan, adanya rasa tertekan masyarakat itu. Mereka sadar kalau ngomong hati-hati. Ya. Anda itu dibayar negara, Anda itu wakil rakyat, Anda itu pejabat, pakai disi-disi yang baik. Maka ini kan persoalan para politisi karbitan itu, yang kadang tidak bicara wisdom tapi ngomong semau-maunya. Itu di satu sisi kan boleh dikatakan para pejabat-pejabat sekarang itu kan kadang ya tidak betul-betul di orbit dari bawah gitu. Ya itu yang saya baca begini, Mas. Pengaruh tidak ya dari pusat bisa nular ke daerah tidak itu? Bisa, karena bisa jadi ya seperti ini kan bagian daripada desain mereka yang pengen Indonesia itu tetap dari pasarnya dibuat tidak stabil. Nah kalau gerakan itu sudah boleh dikatakan sudah sangat masif seperti ini, ya kita lihat saja itu tanpa tokoh kok. Boleh dikatakan mobilisasi kok sedemikian rupa besar. Nah sekarang peran daripada dunia maya, dunia persepsi itu kadang lebih diutamakan daripada realitas dan kenyataan. Dan yang bangun dunia persepsi itu dunia maya, medsos ini. Benar. Nah itu mereka para pemain luar yang pengen Indonesia selalu kacau itu paham betul itu. Misalnya Riza Khalid di sana bisa saja modalkan ngumpulkan ribuan triliun daripada saya di penjara di Indonesia, tak buat kacau saja. Nah, mereka dengan agen-agennya membuat kekacauan. Nah kadang kita nggak sadar seperti itu. Dibuat pemantik saja, pemantik itu dieksploitir, dimobilisasi, dana besar, network mereka baik. Nah kita kadang terjebak di situ, Mas. Nah, karena memang saya rasa memang sangat sensitif sekali ya, Mas. Oh sensitif. Ketika dalam satu daerah itu ada yang memantik terkait dengan DPRD, pejabat-pejabat yang lainnya gitu loh. Kalau menurut Mas Yudi harus seperti apa itu? Ya mereka tahu diri lah semua, harus memahami suasana kebatinan masyarakat, ngomong hati-hati, mereka sudah dibayar dari uang rakyat segala macam. Nah di situ hanya ini ya akibat daripada politisi-politisi karbitan itu. Itu saja kalau Mas menurut saya. Karena kan sekarang juga lagi digalakan kemandirian fiskal. Ya. Seperti di Kabupaten Pengsewu sendiri, Pak Mas Yudi, itu bagaimana? Ya kebetulan Bupati kita kan koordinator Apkasi Selampung ini. Kemarin kita bicara fiskal di sana, bahkan Pak Prabowo sendiri bicara seperti itu. Nah dari situ artinya ini kan bicara kesehatan, penerimaan dan pengeluaran daerah. Sampai tahun depan nanti misalnya Daud dipotong 29%, kita tinggal berapa ratus juta untuk ini. Duit untuk bangun apa? Semua masih tergantung peran pusat. Maka urusan PAD ini sangat penting. Nah disinilah dari program waktu itu sertifikasi massal. Nanti kalau kita cek betul
nggak usahlah nyanyi sana sini ditertibkan saja persoalan tata kelola perpajakan. Nah, PBB misalnya, kita lihatlah di Pringsewu itu sesungguhnya masih ada puluhan ribu, kalau nggak salah 42.000 persil yang belum diurus. Kalau itu diurus, bayangkan 42.000 kali sekian, bisa nambah PAD berapa? Tugas Dispenda itu Mas Yanfir. Karena kan begini loh, harus turun terus kan itu, dan itu perlu dana. Iya, Dan dana perlu dukungan Forkominda, perlu dukungan daripada DPRD segala macam. Nggak perlu dinaikkan, itu aja ditertibkan, otomatis pemasukan itu. Ya, karena memang kan bupati kita kan saat ini sedang bagaimana caranya PAD Pringsewu itu meningkat. Iya. Dibentuklah satu badan usaha milik daerah. Dan saya lihat juga BUMD juga belum belum. Maka tiap 4 tahun itu kan ada anslah. Nah, anslah itu kan mengevaluasi lah. Jadi yang belum kena PPP, yang persil-persil itu ditertibkan, nanti kan dia otomatis pemasukan itu bayar. Itu memang perlu dana, dan itu perlu pemahaman daripada anggota dewan, pada komponen-komponen yang terkait dengan begitu. Didukung dong Dispenda itu, didanai supaya didigitalisasi, supaya tertib, yang macet-macet di Bayan, yang macet-macet di RT, yang macet-macet di Lurah. Nah, kan seperti itu. Kalau digitalisasi otomatis itu jadi bagus. Nanti yang belum persil yang belum tersertifikasi. Zaman Jokowi misalnya sertifikasi baru berapa sih? Berapa puluh ribu? Yang 42.000 ini belum kok. Ini kan persoalan tata kelola saja yang belum benar-benar. Karena begini Mas Yudi, kondisi chaos saat ini ya, itu berdampak tidak ke daerah? Ya, berdampak dong. Itu sangat berdampak. Jadi bagaimanapun juga akhirnya gini loh konsepnya, untuk melakukan semacam satu pembangunan itu kuncinya kan harus ada kondusivitas, ketertiban. Kalau tidak ada ketertiban, tidak ada kondusivitas, bagaimana kita bangun? Contoh yang terjadi di Pringsewu ini. Nah, kalau kita ngelihat bahwa oh itu ada bangunan, itu bangunan, tapi yang kerja orang luar semua, di sini sendiri banyak nganggur. Ya. Nah, ini kan mereka nonton, lah kok nggak bagian kue saya. Ya itu kan sudah bagian terjadi daripada kepekaan dan kondusivitas, itu berarti kan sangat bahaya. Nah, seperti itu kepekaan. Karena semua pengen makan kue pembangunan ini. Ya. Ya kita lihat tuh pembangunan Labkesda itu. Ya. Itu kan orang dari luar semua itu. Dari luar. Orang lihat. Itulah namanya terjadi semacam satu kecemburuan, kesenjangan, disparitas. Nah, itu kok pemainnya begini. Lah kita putra daerah, padahal dulu Pringsewu untuk Pringsewu. Besoknya akhirnya kok mereka yang makan, kita nggak kebagian. Ya pasti ribut. Ya. Pasti ribut. Maka pada waktu itu saya ngambil langkah kontraktor lokal diurusi dong. Nah, tapi kadang ya begitu namanya pejabat. Kadang kalau sudah punya uang dan punya jabatan, itu biasanya lupa. Nah, itu yang selalu kita ingatkan. Gitu, Mas. Satu lagi Mas Yudi, kalau dari sudut pandang kacamata Mas Yudi ya, melihat daerah Pringsewu ini, kira-kira terpicu tidak dengan kondisivitas pusat terkait dengan demo-demo yang menjadi chaos itu? Terpicu. Nah, ini misalnya gini lah, kalau kita deteksi betul, sebetulnya mereka kan sudah kayak misalnya ada yang sudah terkoneksi ke sana. Sekarang kalau kita bicara faktor pemicu, jaringan itu ya jaringan medsos itulah. Iya. Apa yang terjadi sebagai faktor pemicu, pemantik, ini rasanya sama. Kita ini pada satu kondisi ibarat ilalang ini sudah kering. Iya. Begitu dibakar, menyebar kemana-mana, gitu loh. Nah, kebetulan kayak kita ini belum sampai saja ke sinilah. Tapi kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada, pejabat daerah dimanapun daerahnya, kalau ngomongnya sembarangan, tidak memahami suasana kebatinan rakyat yang lagi kering, itu ya bahaya. Itu makanya pesan kita, bicara apa-apa dengan diksi-diksi yang baik, dipahami, menyelami suasana kebatinan masyarakat yang lagi susah. Itu maksud. Kalau menurut saya di satu sisi ginilah, itu kan kaitannya ujungnya kan persoalan ekonomi secara umum. Sumber masalahnya stabilan ekonomi itu perlu, dan kita masih sampai 2026 nanti harus masih melakukan satu efisiensi, dana sangat terbatas.
pekerjaan pokok kita itu bagaimana kita punya PAD. Seperti kita ini masih mengandalkan transfer pusat. Kalau saya langkah pertama, nggak usahlah naik-naikkan, tapi ditertibkan saja swakelola pajak itu, sehingga 42 persil ini bisa disertifikasi, dan itu juga bagian dari pajak pemasukan. Karena yang lain-lain masih berupa wacana, dan masyarakat itu sebenarnya mau asal ada rasa senasib, sepenanggungan, sama-sama susah, sama-sama senang. Tidak yang di sini susah, di sini senang, malah ngomong tidak mengatakan rakyat itu goblok, rakyat sakit, marah. Enggak, yang dikatakan Mas Yudi tadi ini, yang lain-lain itu masih dalam kondisi wacana. Itu yang seperti apa maksudnya? Ya banyak sekali. Contoh, misalnya BUMD. Ya kita katakan masih wacana. Tukang kopro aja bisa mengatakan. Kalau belum bisa dirasakan, namanya itu wacana. Iya. Preman bisa mengatakan itu hanya wacana. Kalau masih berupa mimpi. Tapi kalau sudah bisa dirasakan, itu baru ngalami, baru bisa mengatakan.